Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia di tengah pandemi Covid-19, di era new normal ini kita masih dipertemukan dalam dakwah Pok Jaluh Blora untuk syiar agama Islam, dan kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat walafiat. Atas rahmat dan karunia-Nya, semoga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik serta penuh keridhaan-Nya. Semoga pula semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda serta mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada sanjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dalam menjalani kehidupan. Dengan berpegang teguh kepada ajaran beliau, kita akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hidup ini ada dua pilihan. Jika kita memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan menuju ridhonya dan akan banyak mendapatkan keutamaan yang dapat kita raih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Namun jika kita ingkar, akan mendapatkan laknat ataupun hidup sengsara. Jika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Apabila kita tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jika kita mau atau memilih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin kehidupan dalam kecukupan. Jika menggantungkan diri kepada selain Allah, maka kita akan merasa kekurangan dalam hidup ini. Jika mau memilih jalan taubat seperti Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan mendapat rahmat Allah. Namun jika kita memilih jalan ingkar seperti iblis, akan mendapat laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Para pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 191, di sana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Demikian Quran Surat Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
berdasarkan ayat di atas bahwa semua yang telah, sedang, dan akan terjadi di dunia, bahkan di akhirat, tidak ada yang sia-sia. Keimanan bisa diartikan mengerahkan segala potensi jasmani dan rohani, baik pikiran maupun intuisi, untuk mencermati serta mendalami segala yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua menjadi tanda akan adanya Sang Pencipta yang Maha mengetahui segala yang terjadi pada makhluknya. Begitulah halnya dengan wabah corona. Hingga saat ini belum beranjak dari kesibukan mobilitas sosial manusia secara utuh. Pandemi yang jika dilihat dari sudut pandang medis merugikan kesehatan jasmani seseorang, namun bila menjadi anugerah dalam pandangan, namun bisa menjadi anugerah dalam pandangan atau perspektif teologis humanis. Bermuara dari kerangka berpikir teologis filosofis humanis akan menggugah kesadaran teologis dan sosial dalam mempola cara pikir dan tingkah laku untuk mengejawantahkan pandemik corona ini dalam suatu hikmah dengan muatan positif untuk berlaku secara teologis atau ketuhanan dan sosial atau kemasyarakatan dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Para pemirsa rahimakumullah, di era new normal yang sedang menjadi perhatian publik saat ini, perlu diketengahkan konsep perilaku yang menggugah keadaan teologis dan sosial sebagai upaya memulihkan kembali kondisi dan situasi pasca pandemik secara spiritual dan fisikal. Sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikian Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Terminologi atau tempat kebaikan dalam pandangan al-birru adalah kebaikan bersifat teologis atau ketuhanan dan sosial atau kemasyarakatan. Maksudnya, di masa-masa pandemik menjadi acuan tentang konsistensi untuk menghilangkan virus corona dengan melakukan upaya konkret dan reflektif. Misalnya, beberapa kegiatan sehari-hari selama masa wabah seperti mencuci tangan merupakan kegiatan sederhana namun penuh makna. Satu contoh kegiatan tersebut dari beribu-ribu kegiatan manusia yang dilakukan dalam suatu hari berubah menjadi kegiatan reflektif atau cerminan untuk mengingatkan arti penting kebersihan. Jemaah pendengar pemirsa di mana saja berada, belum lagi di era new normal bisa dimanfaatkan untuk menebar benih-benih kebaikan bagi masyarakat luas yang tetap membutuhkan pertolongan. Sebagaimana konsep kebaikan berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah 177 yang terdiri atas kebaikan teologis dan kebaikan sosial. Berbuat baik terhadap Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Wujud ibadah kita secara syariat seperti sholat, puasa, dan sebagainya
harus mengejawantahkan menjadi perbuatan sosial kemasyarakatan yang sangat diperlukan bagi masyarakat di masa-masa pandemik saat ini. Misalnya membagikan masker secara gratis bagi warga terdampak atau memberikan kebutuhan pokok, sembako dan lain-lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adanya wabah bukan berarti mengendurkan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus tetap menjaga konsistensi keberimanan sekaligus tidak menutup mata dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sikap peduli yang ditunjukkan untuk saling membantu, berbagi, menjaga kesehatan dan lain-lain menjadi kunci untuk berusaha melakukan yang terbaik di tengah krisis kesehatan fisik. Makna dari kesehatan teologis atau ketuhanan dan sosiologis sebenarnya cermin pada sifat dan sikap yang melekat pada diri orang yang beriman, kemudian diimplementasikan demi kemanfaatan dan keberlangsungan hidup masyarakat luas. Aspek syariat dan muamalat berjalan saling melengkapi untuk menuju tingkat kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dengan begitu, seorang mukmin adalah orang yang tidak buta hatinya untuk memikirkan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, akhirnya bagi orang mukmin adanya wabah corona yang mana ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini juga teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia segera berbuat kebaikan dan bertaubat. Tidak menunda-nunda berbuat kebaikan. Baik itu berbuat baik terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Maha Pemelihara dan Maha Pelindung kita, maupun berbuat baik terhadap sesama manusia. Ibadah sholat, puasa dan sebagainya secara syariat merupakan wujud ibadah. Supaya ibadah itu lebih bermakna, bermanfaat, maka ibadah harus berdampak positif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Pandemi era new normal ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungannya dari wabah dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Selain itu, agar kita berbuat kebaikan sosial, misalnya dengan saling menjaga kesehatan, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri maupun kesehatan kemaslahatan umat, serta saling tolong menolong. Semua itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita mohon doa kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Semoga kita apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa azwajika warhamna wa iyyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma rabbana sri anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.